menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. Karena semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Dia komitmen dengan perjuangannya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Tentu semangat ini adalah semangat untuk memperbaiki sistem hukum, karena bisa saja siapapun mendapat perlakuan seperti dirinya selama 9 bulan kemarin gitu kan. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selamat malam, Anda menyaksikan program Rosi. Bebas dari tahanan usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melaporkan 3 hakim yang menyidangkan terkait kasus korupsi impor gula ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Malam ini saya mengundang seorang pakar hukum tata negara dan juga bagian dari pendukung Tom Lembong. Ia adalah Refli Harun dan mantan Hakim Agung atau Hakim Agung di era 2011-2018 Profesor Gayus Lumbun. Pak Gayus, Bung Refli, selamat malam. Terima kasih sudah di Rosi. Bung Refli, saya mulai dulu dari Anda. Belum pernah rasanya ada seorang terdakwa korupsi, ia dihukum tetapi justru mendapat pembelaan yang sungguh meluas dari masyarakat banyak. Biasanya seorang koruptor itu dianggap hukumannya kurang berat, tapi baru kali ini seorang terdakwa pidana korupsi justru mendapat pembelaan. Tetapi alih-alih sudah bebas karena ada abolisi dari Presiden Prabowo, tapi justru ingin melaporkan 3 hakim. Mengapa menurut Anda langkah ini dianggap perlu? Tadi lawyernya kan mengatakan perbaikan sistem hukum. Jadi dan Anda sepakat dengan itu? Sepakat. Jadi ini bukan hanya soal urusan Tom Lembong seorang. Saya dengar dari lawyernya, kalau jangankan 4,5 tahun atau 2 tahun, 1 hari pun Tom Lembong pasti akan melawan. Jadi bukan karena sudah dibebaskan dan tidak bersyukur. Bukan. Tetapi justru karena ingin mengkoreksi sistem peradilan kita. Karena dia merasakan betul bagaimana dia dikriminalisasi. Jadi kasusnya itu kan berubah-ubah. Sebenarnya kan unsur yang paling pentingnya itu kan kerugian negara. Itu salah satunya. Nah, kerugian negaranya itu sejak dia dinyatakan sebagai tersangka sampai putusan hakim itu berubah. Jadi kasus awalnya beda, kemudian ketika di dalam dakwaan beda, dalam tuntutan beda, dalam vonis hakim beda. Kalau gitu kenapa? Kenapa hakim yang harus menjadi tumbal? Sebenarnya bukan tumbal ya. Kenapa hakim yang harus kemudian menerima, harus dilaporkan? Di mana ininya hakim? Sebenarnya yang saya dengar mereka juga mau melaporkan kejaksaan. Bahkan mereka juga mau ke Komisi 3.
Jadi sebenarnya yang terlibat itu kan kejaksaan dan tentu saja majelis hakim dalam tanda kutip membuat sebuah putusan yang dalam perspektif saya ini peradilan sesat. Orang tidak jelas salahnya apa, tiba-tiba dihukum dengan pasal 2 lagi. Pasal 2 itu minimum 4 tahun hukumannya. Jadi wajar kalau kemudian mereka merasa bahwa ini perlu diperjuangkan mumpung ada pemerintahan yang baru kan. Saya sebagai pribadi misalnya Zarub Rikar. Kok ada maklar di Mahkamah Agung yang bisa mengumpulkan uang 1 triliun. Kemudian kita tidak menganggap bahwa yang namanya Mahkamah Agung sudah roboh begitu. Coba bayangkan kalau seandainya seorang maklar saja bisa mengumpulkan uang sampai 1 triliun. Lalu bagaimana uang yang mengalir ke pembuat putusannya? Kan nggak mungkin pembuat putusan itu lebih rendah mendapatkan dibandingkan maklarnya misalnya. Itu logic thinkingnya. Jadi Anda merasa ini sebagai bagian dari pintu masuk? Iya, saya pribadi ya, ini pribadi. Saya sendiri memperjuangkan sebuah perubahan yang radikal dalam tata hukum kita yang ada. Dan kalau tidak diberikan abolisi, maka pemerintahan Prabowo Subianto tercatat sebagai pemerintahan yang menghukum orang untuk pertama kalinya. Saya underlining Prabowo Subianto atau presiden begini sederhananya ya. Saya belum percaya yang namanya independency of judiciary. Jadi hakim memutus bukan karena dia independen, tetapi tone-nya adalah seolah-olah bahwa ada misi khusus bahwa Tom Lembong harus dihukum. Jadi di sini ada politik di atas kekuasaan kehakiman. Ya, nah masalahnya adalah siapa yang menyuruhnya kan begitu. Nah orang mengatakan dari sisi politiknya ya belum selesai. Ada secara judicial, secara yuridis dia presiden. Tapi secara aktual dia masih berkuasa. Nah itulah kemudian orang bilang geng Solo dan lain sebagainya. Ini adalah kasus pesanan begitu. Sebagai seorang mantan hakim agung, tidakkah Anda melihat bahwa hakim jadi kena getahnya? Padahal ini dianggap juga sebagai kasus pesanan. Ya tentu bisa terpahami kalau suara masyarakat seperti ini. Tapi suara masyarakat yang mempersoalkan keadaan pengadilan itu harus saya katakan banyak contohnya sebelum kita merdeka. Kita ini terlalu lama dijajah. Jadi siapapun yang memerintah kita curiga. Langkah-langkah diambil selalu curiga. Sehingga pada waktu-waktu kita dijajah itu abad ke-16. Tapi rasanya kalau itu melihat dari sejarah. Tapi kalau melihat dari kasusnya Tom Lembong, kecurigaan itu ada dasarnya. Iya, karena cuatan-cuatan masyarakat itu menjadi presiden prihatin. Bahwa akan mengguncangkan padahal belum tentu benar atau belum tentu salah. Maka diambil langkah adalah abolisi. Maka abolisi ini kan tidak melihat salah benarnya lagi. Walaupun dia dihukum juga di tingkat pertama. Tetapi abolisi ini lebih kepada bagaimana menghentikan proses hukum. Menghentikan, menghapus. Ini kira-kira kalau Tom Lembong ya masih ada lagi yang lain. Jadi bagi saya, tadi saya menggunakan bagian mekanisme mengkritik pemerintah seperti hari-hari ini. Di zaman sebelum kita merdeka itu dengan wayang. Wayang itu diciptakan dan dilakonkan untuk mengkritik pemerintah. Ya, kalau kita kembali ke topiknya Prof. Gayus, sebagai seorang hakim agung di periode 2011-2018, sekarang setelah salah satu terdakwa kasus korupsi Pak Tom Lembong mendapat abolisi, hakim dilaporkan. Dan ini adalah peristiwa pertama dalam sejarah. Artinya hakim mendapat sorotan bahwa ia telah memutuskan vonis bukan atas dasar keadilan. Entah dia tidak paham kasusnya atau memang karena pesanan politik. Hakim seringkali dilaporkan. Saya ini berkali-kali menjabat sebagai Majelis Kehormatan Hakim atau MKH yang mengadili hakim di semua tingkatan. Jadi biasa karena hakim kan tidak bisa memuaskan semua pihak yang diadili. Ini kalau kita bicara netral ya, objektif bagi saya. Oke, kalau gitu saya mau masuk begini. Seperti misalnya pertimbangan yang diberikan atau dibacakan oleh majelis hakim, yaitu Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan dan lain sebagainya, lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibanding dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pertimbangan macam apa ini? Itu ngawur itu. Saya tidak boleh dikatakan ngawur ya, tidak boleh sama sekali. Oke, saya akan kita objektif. Saya melembutkan pernyataan Bung Refli. Pertimbangan macam apa ini? Sejauh ada relevansi pandangan hakim terhadap sebuah
konteks perlakuan atau di bidang ekonomi menyangkut hukum, ada dua pandangan atau mungkin lebih, yaitu bagaimana kapitalis ekonomi dan nasionalis atau seni Pancasila. Itu biasa saja. Hakim memperbandingkan hal yang tidak pernah tercuat tapi ada di pikiran hakim majelis ini. Bahwa ini apakah ke sana, apakah ini ke sini. Itu kan kebebasan hakim. Apa hakim dibelenggu untuk tidak boleh mempersoalkan yang tidak dibahas? Tidak, saya pikir. Ya. Jadi gini, kan kalau hakim membuat sebuah putusan, itu harus ada koherensinya, korelasinya. Jadi putusan terakhir Tom Lembong itu tidak ada kaitannya dengan ekspor-impor. Tidak ada kaitannya dengan impor gula. Jadi kerugian negara yang dihitung itu adalah kelebihan bayar dari pihak swasta kepada PPI. PPI itu Perusahaan Perdagangan Indonesia yang notabene adalah BUMN. Gula itu harga pokoknya 8.900, kemudian PPI beli 9.000. Jadi dianggap lebih bayar. Lalu hubungannya sama Tom Lembong apa? Kan awalnya kita lihat kebijakan impor gula. Oke, tapi itu tidak dipersoalkan pada putusan akhir. Lalu kalau kita kaitkan dengan ekonomi kapitalisme, itu di mana kapitalismenya? Coba bayangkan, kita berpikir apa kapitalismenya di sana? Misalnya ya, katakanlah Tom Lembong memilih untuk melibatkan swasta dalam impor. Ya kan? Misal tidak monopoli BUMN. Kapitalismenya di mana? Kalau kita bicara ekonomi Pancasila, itu ekonomi yang ada 3 pilarsnya. Oke, gitu. Jadi tadi Anda mengatakan ini ngawur, tapi itu langsung dibantah atau jangan seperti itu. Ya, Prof. Beliau nggak bantah, beliau pengen dihaluskan. Ya, tidak, saya tidak sependapat. Karena begini ya, hakim itu punya kewenangan yang luas untuk memeriksa perkara dan memutus perkara. Ya. Walaupun ada integrated criminal justice system, jaksa juga harus diperhatikan juga terhadap perkara ini kalau kita bicara integrated ya. Tetapi begini. Oke, jadi artinya mestinya kenapa cuma hakim yang dilaporkan? Jaksa juga harusnya dilaporkan dong. Jaksa tidak keberatan dan jaksa memang juga dalam kaitan pengadilan yang mengadili ini. Anda merasa ada ketidakadilan untuk para hakim. Kenapa hakim yang mutus berdasarkan dakwaan jaksa, tapi yang justru kena getahnya adalah majelis hakim, bukan kejaksaan? Kalau integrasi jabatan tugas ya tentunya semua akan terlibat. Ya, Anda juga merasa bahwa dalam hal ini majelis hakim mendapat ketidakadilan? Kalau disuarakan di publik seperti ini maka harusnya kejaksaan juga dilaporkan. Bukan dilaporkan karena gini ya, saya belum bicara pelaporannya. Kalau pelaporannya teknis yuridis saya tidak sependapat untuk dilanjutkan. Kecuali memang teknis yuridis seperti apa, Prof, maksudnya? Ya membahas tentang tadi itu, termasuk Pak Refli mempersoalkan pandangan hakim mengenai bentuk perekonomian. Kenapa tidak? Bukankah itu sebagai bagian dari pembelajaran hukum? Hanya perilaku hakim yang salah itu yang bisa diadili kemudian setelah putusan hakim. Hakim ini tidak mempunyai, advokat juga demikian kan. Advokat pun ada ketentuan mengenai kekebalan. Ada pasal 19 undang advokat juga mengatur itu. Jadi advokat itu tidak bisa dituntut dalam perkara ini baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oke, jadi apapun pertimbangan hakim maka itu adalah hak yang dimilikinya karena dia hanya bertanggung jawab. Karena ada tindak ke atas. Kalau dikatakan ini tidak adil dan sebagainya kan siap negara menyiapkan banding, kasasi sampai PK. Putusan hakim itu tidak boleh dipersoalkan oleh pejabat publik. Pejabat publik wajib melaksanakannya. Tetapi academician ya boleh. Kita ini kan orang akademisi kan, jadi Prof Gayus, saya mengajar hukum kan, karena itu menurut saya ya kita harus melihat ini sebagai sebuah bahan akademis untuk dipersoalkan. Nah, foranya di mana ya di sini juga tidak masalah. Jadi kita ini bukan sekedar menggugat dalam soal kekebalan hakim kan, Prof Gayus akan mengatakan putusan hakim itu dianggap benar sebelum dievaluasi, sebelum ada pengadilan tingkat banding dan lain sebagainya. Tetapi kita kan menjadikan ini sebagai pembelajaran publik. Yang dikhawatirkan ya kan? Presiden menjadikan tidak stabilnya negara, itu dikhawatirkan. Jadi tidak semua dilarang ya, itu hak dan kebebasan, tidak usah di manapun membahas itu kebebasan. Jadi Prof lebih melihat untuk menghindari instabilitas nasional. Tapi secara materi
seharusnya tidak layak dapat abolisi. Maksudnya begitu? gini, Prof, instabilitas nasional itu yang mana? Ya, Kalau terjadi kita hari ini membahas pro putusan kontra. hakim, Ini masih baru ya, ini masih baru, akan berkembang terus. justru kalau menurut saya akan terjadi instabilitas kalau tidak dikeluarkan abolisi terhadap Tom Lembong. Karena ini akan menjadi presiden buruk bagi investasi. Saya sepakat, Pak. Saya menduga ya, itulah yang membuat Presiden Prabowo mengeluarkan abolisi. Saya sepakat dengan pengeluaran Walaupun abolisi sebenarnya ini. dia sedang tapi jangan dipandang bermain politik secara dengan berbeda, amnesti. secara politik ya. Justru saya tidak ingin abolisi ini memang produk politik yang berkaitan dengan hukum. Tetapi jangan dipolitisasi seperti cuatan-cuatan. Ini persis memperingatkan pengadilan, hakim-hakim supaya betul. Ini bukan jalurnya, itu tujuannya mungkin iya, tapi bukan jalurnya. Jadi gini. Kalau kita Bung Refli. Jadi Prof Gayus termasuk setuju dong adanya pemberian abolisi dan amnesti. Saya sangat setuju, Tetapi diterima dengan yang baik. tidak Anda setujui adalah kemudian ini menjadi peringatan pada lembaga penegak hukum, sistem peradilan untuk mengkoreksi diri. Itu saya tidak berbeda, Anda lihat itu. saya berpandang yang berbeda. Tentunya boleh saja orang menganggap seperti itu, tapi saya bisa boleh juga untuk memandang sebaliknya bahwa presiden membelenggu, tidak lagi mengizinkan orang ini menimbulkan keributan untuk tidak boleh diproses secara hukum. Oke. Apakah abolisi dan amnesti ini hanya untuk rekonsiliasi atau memang harus ada koreksi pada aparat penegak hukum? Terima kasih Anda masih di Rosi. Vonis hakim pada Tom Lembong telah menyita perhatian publik. Pro dan kontra bermunculan atas putusan tersebut. Tapi mengapa hakim yang mendapat getahnya? Saya masih bersama pendukung Tom Lembong yang juga pakar hukum tata negara, Refli Harun, dan Hakim Agung era 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Prof, saya mau masuk lagi ke soal mengapa hakim dilaporkan. Banyak yang merasa bahwa ya memang ini sebuah langkah yang tepat. Karena pertimbangan hakim pada saat memvonis Tom Lembong itu sungguh-sungguh mendapat respons mempertanyakan ini hakim gini amat. Misalnya contoh, pertimbangan hakim tidak menyebutkan ada mens rea atau niat jahat seorang Tom Lembong, tapi dia tetap dihukum. Padahal esensi dari menghukum orang adalah niat jahat, ada punya perbuatan jahat. Dan hakim juga melihat Tom Lembong tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, tapi ini juga tetap dihukum. Makanya rasanya penting untuk mendiskusikan di sini karena tidak perlu sekolah hukum tinggi-tinggi untuk melihat pertimbangan hakim yang di luar nalar, di luar orang yang melihat ini sebagai sebuah kejanggalan. Saya sebagai mantan hakim dan saya memutus banyak perkara yang berat ya, di bidang pidana dan militer. Saya memegang 2 kamar. Yang pertama, hakim itu harus mereka keadilan. Itu yang pertama. Jadi mahkota hakim itu keadilan. Persis, tapi ketika pertimbangan hakim seperti ini, inikah mahkota hakim saat ini? Ya itu tadi dihentikan oleh seorang presiden yang punya hak untuk itu. Artinya kita harus menunggu kebaikan hati presiden untuk membiarkan vonis-vonis hakim seperti ini. Tidak selalu. Lalu apa tugas presiden kalau tidak bisa mempunyai prerogatif terhadap perkara yang akan menggoncangkan negeri, akan membuat dampak yang luas yang nanti menjadi satu kekhawatiran instabilitas timbul. Tidakkah ini instabilitas ditimbulkan karena aparat penegak hukum dan peradilan yang memberikan pertimbangan serta vonis yang sangat dianggap tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan? Kalau begitu kita tidak usah punya pengadilan. Ya kalau itu dikatakan seperti itu. Jadi pengadilan itu wajib ada, suka tidak suka oleh pihak-pihak yang diadili. Pertama semua diatur dengan baik. Kalau dianggap tidak adil ada jenjangnya, negara menyiapkan itu. Kemudian kalau tadi khusus untuk perkara ini akan dipersoalkan 3 hakim. Saya sepakat kalau itu bukan teknis yuridis, kalau itu perilaku hakim. Saya sangat sepakat ada perilaku yang mana tapi tidak menurut keadilan. Karena telah dengan teliti seorang presiden yang tegas ini memutuskan untuk dihapus proses hukumnya. Artinya apa? Ini adalah satu langkah yang dianggap paling tepat saat ini. Tetapi kalau memang yang bersangkutan tidak berkenan, kan bisa menolak. Dia tidak mau terima abolisi banyak. Sebentar sebelum sampai ke sini. Ya. Bung Refli, saya minta tanggapan Anda. Ya, jadi begini. Soal bahwa kita tidak bisa menilai atau mengevaluasi pertimbangan hakim dan vonisnya. Padahal itulah asal-usul timbulnya abolisi. Jadi secara teoritis ya, memang kita tidak bisa menilai putusan hakim. Karena dianggap bahwa putusan itu dianggap benar sebelum dievaluasi atau dibanding. Tapi begini Prof Gayus, sering sekali perilaku itu tercermin di dalam putusan. Contohnya begini, ini kasus tidak jelas.
ya, kerugian negaranya tidak jelas, niat jahatnya tidak jelas, ya kan? Kemudian pelanggaran tidak menikmati hasil korupsi. Pelanggarannya hanya pelanggaran administratif, bahwa dalam undang-undang administrasi pemerintahan kalau ada kesalahan administratif itu cukup diperingatkan, ganti rugi paling maksimal. Nah, dari hal-hal yang jelas ini bahkan orang awam pun tahu, wah ini hakim ini nggak independen nih. Hakim ini pasti dalam tekanan dan lain sebagainya. Nah, tentu orang lain kan tidak bisa menemukan itu. Misalnya katakanlah hakim dipanggil oleh seseorang dan lain sebagainya. Tetapi dari putusan itu orang berpikir ini hakim tidak profesional, ya kan? Unprofessional conduct. Dia melakukan sebuah judgment yang tidak profesional. Masa orang seperti ini dihukum 4,5 tahun penjara? Jadi tudingan serangan ke majelis hakim. Itu pintu masuk. Kita tidak ingin mengubah vonisnya. Vonisnya itu tetap seperti apa adanya. Tapi itu pintu masuk untuk melihat bahwa ini hakim tidak independen, tidak profesional, tidak berpengetahuan, dan sepertinya mudah sekali diintervensi. Pertanyaannya adalah, kenapa hakim yang menerima getahnya, kenapa tidak jaksa? Begini, kalau jaksa itu ngawur-ngawuran, masih ada yang namanya hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Makanya dia memutuskan berdasarkan ketuhanan yang maha esa irah-irahnya itu. Jadi hakim itulah yang kemudian harus memberikan keadilan. Jaksa mungkin karena dia ditekan sana sini, kan ingat jaksa itu di bawah kekuasaan eksekutif. Dia di bawah kekuasaan presiden secara langsung, di mana pada masa pemerintahan Jokowi sering sekali itu digunakan untuk menekan lawan dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu legalistik ya, saya harus potong di sini. Boleh dong. Ya, bentar. Saya akan potong. Tapi hakim sebagai orang yang jangan lari kemana-mana dulu. Ya, begini, gitu. Saya tidak terlalu legalistik. Tetapi untuk semua cuatan Pak Refli Harun ini ada salurannya. Berbagai saluran tersedia. Tidak harus teriak-teriak di media, tidak usah, tidak adil. Apa yang Prof Gayus keberatan teriakannya? Ya, saya ingin sebagai negara hukum, semua proses melalui hukum yang telah disediakan. Oke. Tadi keberatannya atau penilaiannya adalah kalaupun dakwaan jaksa ini ngawur, ada hakim sebagai harapan terakhir untuk memberikan keadilan. Dibagi dua, satu perilaku hakim dan dia hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili dalam negara hukum ini. Maka Presiden melihat itu, wah cuatan-cuatan seperti Pak Refli Harun ini juga perlu disikapi. Karena ini bisa menggoncangkan dunia yang disebut negara hukum ini. Caranya menghentikan proses. Kalau kata membelenggu itu kata yang sebaliknya sebenarnya menghentikan lah. Oke. Kalau tidak tadi, boleh ya. Ini agak aneh, ini paradoks ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keadilan ya, kan ada sebuah pertimbangan yang harusnya cukup, yang betul-betul mendalam dan lain sebagainya. Kalau setiap saat minta intervensi presiden, wah gawat sekali. Lama-lama itu juga bukan situasi yang kita inginkan bersama. Kalau itu situasinya, kan saya bilang tadi, saya tidak terlampau legalistik, tapi ada saluran yang dimana para ahli seperti Pak Refli ini ada wadahnya. Mungkin ya tidak dengan bercuat-cuat seperti tadi itu, sehingga menggaduhkan negara yang diinginkan tentram ini. Yang gaduh itu Prof, itu jaksa yang bikin gaduh itu. Dia menersangkakan orang dengan perangkat yang sangat minim. Jadi pertama Prof ya, dia mengatakan apa kerugian negara. Ini kan saya ngikutin prosesnya dari awal. Itu katanya harusnya yang impor tuh BUMN aja. Tetapi kok swasta disuruh mengimpor. Kalau BUMN yang impor, maka untungnya BUMN akan lebih gede. Dan itu akan menyebabkan negara untung lebih besar. Saya bilang ini kerugian negara atau negara kurang untung. Jadi seolah-olah yang namanya impor gula kristal mentah yang melibatkan swasta itu sebuah kesalahan. Padahal kalau kita bicara perekonomian kan ini nilai tambah. Ya. Tiba-tiba berubah lagi Prof. Bukan BUMN kurang untung. Tetapi bea impor dan pajak impor yang kurang. Harusnya kalau gula kristal putih, bea impor dan pajak impornya lebih gede. Negara lebih untung. Oke. Jadi terakhir lebih bayar. Nah dari situ saja. Itu dari pertimbangan dari dakwaan jaksa Anda lihat sudah ngawur dan pertimbangan majelis hakim juga tidak penetapan sejalan terdakwanya pun juga sudah ngawur. Nah, tapi saya ingin menebalkan apa yang dikatakan oleh Bung Refli, yaitu kelihatan dari pertimbangan dan vonisnya hakim ini juga seperti mendapat tekanan dan menerima pesanan.
Itu sah saja pendapat Sah. masyarakat. Oh, sah saja. Tunggu, sah- itu sah boleh sebagai saja. sah Bukan pendapat atau sah menurut, bahwa menurut hakim boleh dirinya mendapat kan, pesanan? sah menurut pendapat. Dan saya juga setuju kok pandangan seperti itu. Bahwa Tapi hakim ada bisa dapat salurannya. pesanan, tekanan dan pesanan. Itu mungkin. Mari kita buktikan. Itu mungkin. Tetapi kan tidak bisa dikeluarkan sehingga menjadi judgement untuk publik, menggoncangkan negara. Sedangkan sebagai judgement, boleh berpendapat, ahli berpendapat boleh saja. Memandang ada kemungkinan pengaruh dari orang lain. Disebutkan juga di situ. Pengaruh presiden yang lalu. Disebutkan dengan jelas. Nah ini kan satu proses sebenarnya. Jadi kita kalau ingin membersihkan sebuah tempat air ya tidak usah dengan bongkar seluruhnya juga terjadi kegoncangan. Itu dengan ada cara pembersihan tertentu yang bisa dipakai dengan baik. Jadi, itu maksud presiden. Artinya presiden menghentikan, bukan memberikan pengampunan, tapi memberhentikan supaya tidak gaduh. Jadi itu pendapat saya. Prof Gayus juga melihat bahwa majelis hakim bisa saja memang mendapat tekanan politik itu harus untuk supaya pertimbangan dan vonisnya sejalan dengan pesanan saya politik belum bisa tertentu. mengatakan itu benar atau iya, tetapi mari kita uji. Banyak salurannya, kalau itu perilaku hakim yang memang ditekan, ada. Kita periksa secara etika bahwa hakim ini tidak independen, hakim ini memihak, hakim ini berlaku menyimpang, itu semua. Bagaimana membuktikan majelis hakim mendapat tekanan politik yang tidak dapat ia abaikan begitu saja? Kalau tidak bisa terbukti kan berarti nggak ada itu. Kita juga harus independen, kita harus ada di tengah. Kalau memang itu tidak terbukti, tidak ada pihak yang bisa membuktikan di sidang etik, ya berarti kan nggak ada itu. Buat apa mempersoalkan yang tidak ada? Dan itu fitnah kemudian. Bagaimana rasa itu bisa dibuktikan? Begini, saya pernah mendengar mantan hakim konstitusi, memang katanya yang kita awasi itu bukan hakim bodoh, tapi hakim korup. Dia bilang begitu. Tapi coba bayangkan, putusan ini bukan putusan bodoh. Ini putusan yang mengabaikan fakta-fakta yang ada. Kalau hakim berani mengabaikan fakta yang ada, kan berarti ada kekuatan lain di luar dirinya. Kenapa kita kemudian sifatnya hipotesis? Karena kan kita nggak bisa melihat sendiri praktik di belakangnya. Tetapi coba bayangkan, ada sebuah kasus yang tidak jelas korupsinya, sudah diakui tidak terima duit, kemudian tidak ada mens reanya, tiba-tiba dihukum dengan hukuman yang 4,5 tahun penjara. Kan it doesn't make sense. Itu nggak masuk akal. Saya tidak akan mengomentari lah. Mens rea itu kajian yang terlalu luas ya, tidak sesimpel di orang membaca niat orang. Mesti ada kausa-kausa lain yang membuktikan memang dia tidak punya niat dan dia tidak melakukan. Ingat, mens rea itu berkaitan N ya, bukan NOR ya, dengan aktus rius. Apa itu aktus rius? Sekarang gini, saya challenge Prof. Kira-kira ya kalau Prof jadi hakim, apa yang membuat Tom Lembong ini harus dihukum 4,5 tahun penjara? Kan kita juga bicara hukum itu rasionalitas juga. Saya bisa jawab ini, beberapa hal yang dicuatkan di putusan. Bahwa ketika itu sebenarnya ini pihak-pihak yang memerlukan membuktikan bahwa pada masa Pak Lembong itu menerbitkan sebuah kebijakan, itu sudah bersih, memang dia tidak melanggar. Apa yang melanggar, yang dibuktikan. Ada satu keterangan dari yang pihak yang berkompeten, katakan mungkin Menteri BUMN yang berkaitan, menerbitkan satu keterangan bahwa apa yang dilakukan Pak Tom ini memang negara masih butuh gula. Itu menghapus semua kalau itu. Harus ada pihak yang mempunyai legitimasi. Lucu ya, Presiden Jokowi setelah diabolisi mengatakan atas perintah dia. Dan dalam putusan itu Prof, kalau setelah itu kan kita lagi dengan ekspor impor saya bilang. Setelah itu kita tidak bisa bahas kasusnya ya. Itu jadi lebih bayar. Sebelum itu Jokowi mengatakan. Saya challenge, apa yang menyebabkan Tom Lembong pantas 4,5 tahun penjara? Tidak ada satu keterangan pihak yang berkompeten menjelaskan bahwa Tom Lembong memang bisa mengimpor karena kebutuhan negeri yang memerlukan. Padahal dalam rapat bulan Mei tahun 2016, koordinasi. Saya ngerti maksudnya Prof Gayus. Tidak ada satupun pejabat publik yang terkait pada masa itu untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong itu sesuai dengan instruksi presiden dan sesuai dengan kebutuhan. Ya pada takut Pak, tokoh-tokoh politik. Tidak boleh takut karena bukan takut nggak takut. Kita harus paham yang namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kalau Tom Lembong katakanlah membuat sebuah kebijakan yang salah secara administrasi pemerintahan, maka ada sanksinya, bukan pidana. Misalnya sanksinya suruh ganti rugi, didemosi kalau dia eselon 1, atau dipecat kalau dia jadi menteri. The last time Presiden Jokowi sendiri mengaku saya yang perintahkan impor itu. Waktu Lalu itu di mana? Pak Lalu Tom Lembong putusannya sendiri nothing to do dengan ekspor impor. Rosi tahu, itu terakhir putusan hakim itu karena lebih bayar. Ya, Antara pihak swasta dan BUMN. Begini ya, Itu yang kemudian dijadikan kasus korupsinya, yaitu kelebihan bayar dan merugikan keuangan negara. Ya, itu semua kan ada bukan impor-impor. Jadi kebijakan impor-impor itu sudah hapus. Dan musyawarah hakim. Gitu. Saya tetap bertahan, harusnya ada orang yang punya kompetensi yang tepat mengatakan stok 240 juta ton itu sebenarnya kurang. Sehingga Pak Tom boleh membuat. Ya, sekarang saya tanyakan, ini kan kebijakan. Let's say saya tidak profesional sebagai menteri. Saya membuat kebijakan, saya memerintahkan impor gula. Oke? Pertanyaannya adalah di mana kerugian negaranya dengan saya? 6 perusahaan itu menikmati. Menikmati bagaimana? Nah, menikmati di periksa sekarang. Yang terjadi adalah impor ekspornya itu tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan kelebihan bayar. Nah, itu kaitan. Kelebihan bayar tersebut karena salah misjudgment juga. Itu karena HPP, harga pokok petani itu dianggap sebagai harga patokan tertinggi. Padahal itu harga patokan bisa tinggi, bisa rendah. Itu harga. Kalau misalnya HPP-nya itu 8.900 dijual 9.000. Masalah ya itu nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ini kan bisnis biasa antara BUMN dan kemudian pabrik gula swasta. Dia jual misalnya ke 9.000. Apa hubungannya sama Tom Lembong? Itu kan bisnis biasa. Memang gak ada hubungannya kalau dikatakan hitungan-hitungan. Tapi itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengatakan kerugian negara. Lalu apa hubungannya sama dengan Tom Lembong? Ada. Kan Tom Lembong memberikan kebijakan untuk impor. Itu. Prof, tidak ada kaitan lagi dengan ekspor impor saya katakan. Yang ada kaitannya adalah itu kelebihan bayar. Disitulah kan yang namanya unsur itu kan harus komprehensif. Itu sebab akibat Pak, karena import maka terjadi pajak dan yang lainnya. Kita bicara unsur-unsur. Ya unsurnya utama kan unsur kerugian negaranya yang itu. Unsur utama juga ada Pak. Nah ini yang saya pegang bahwa nggak dipakai lagi dalam putusan hukum itu, dalam putusan Prof. hakim. Gayus dan Bung Refli, mungkin kita tidak masuk ke teknis karena meskipun kita masih ingin mendapat kejelasan dari pertimbangan hakim dan vonis kenapa bisa seperti itu. Tapi Bung Refli, Anda memberikan ruang nggak kepada para hakim yang dilaporkan? Seperti yang tadi ada katakan, mungkin mereka nggak bodoh dan mungkin mereka juga bukan mau menghukum, tapi mereka memang dapat tekanan untuk meluluskan pesanan tertentu. Jadi nggak ada daya juga. Saya kalau mau jujur ya begitulah kasus-kasus yang aneh itu. Jadi ini kan persoalan terbesar adalah bagaimana kekuasaan yudikatif kita ini tidak benar-benar independen. Baik karena ada tekanan kekuasaan maupun tekanan mafia peradilan. Karena begini, karena selama ini kita hanya menyalahkan aparat penegak hukum tanpa memberikan ruang bahwa mereka juga berada dalam posisi yang tidak bisa menolak ketika diperintahkan sesuatu. Gini, ada dua ya jawabannya. Anda nggak usah jadi hakim dah kalau Anda penakut. Satu, karena itu sumpahnya dunia dan akhirat. Makanya, itu kan. Tapi yang kedua, saya mau toleransi, ya kan? Kita harus berbicara atas kacamata hakim. Ya. Yang jangan kedua, jadi hakim kan, mereka sudah jadi hakim. Sebentar, saya mau tanya sama Prof. Gayus, kita perlu nggak memberikan ruang juga pada aparat penegak hukum yang mereka juga mereka mau sebenarnya menjalankan tugas mereka secara profesional, tapi memang ada keputusan-keputusan politik atau perintah-perintah politik yang mereka tidak bisa abaikan begitu saja. Perbaikan dunia peradilan berulang-ulang sejak sama si Hakim Agung 2014. Saya usulkan memang ada perombakan di Mahkamah Agung dan jajar di bawahnya. Bahkan saya mengatakan dievaluasi hakim-hakimnya yang masih baik dipertahankan, yang jelek dibuang. Tapi pertanyaan saya tentang bagaimana mendapat tekanan dari atas. Ini tekanan kaitan. Politik. Siapapun pejabat manapun pasti dari rezim manapun pasti saya tadi pernah menelpon aparat penegak hukum. Ya. Ketika Zarub Rikar itu terima digerebek gitu dan kemudian ada 1 triliun, saya mengatakan harusnya di shutdown Mahkamah Agung oleh Presiden Prabowo. Itu berlebihan lah. Oh no, tidak berlebihan.
Karena kalau kita ingin memperbaiki dunia hukum secara fundamental, harus ada langkah-langkah revolusioner. Kalau langkah-langkahnya instrumental seperti ini, itu nggak akan bisa ada perbaikan. Cuman masalahnya adalah, apakah kita memiliki pemimpin yang betul-betul benevolent, pemimpin yang baik? Itu persoalannya. Ini akan kita bahas kemudian karena apakah abolisi untuk Pak Tom Lembong, amnesti untuk Pak Hasto akan jadi presiden dalam penegakan hukum. Saya masih bersama pendukung Tom Lembong yang juga pakar hukum tata negara, Refli Harun, dan Hakim Agung 2011-2018 Profesor Gayus Lumbun. Malam hari ini Rosi sedang membincangkan soal Tom Lembong dapat abolisi, hakim disomasi. Tadi kita sudah bicara ketika hakim kemudian jadi kena getahnya. Dan tadi kita sempat berhipotesa, mungkin ini bukan karena hakimnya yang tidak paham atau hakimnya tidak ingin menegakkan keadilan, ya tapi karena memang ada tekanan atau pesanan politik. Pak Gayus sendiri mengatakan bahwa bisa saja tapi itu harus dibuktikan. Tapi bagaimana membuktikan satu tekanan politik? Itu semua dilakukan dalam ruang-ruang gelap. Pertanyaan saya, apakah sebagai seorang hakim agung, Pak Gayus melihat abolisi, amnesti ini bisa jadi presiden di kemudian hari? Yang artinya sebenarnya ya ini mengkoreksi sistem peradilan kita. Kalau tujuannya dari Presiden Prabowo hari ini, saya sangat mendukung karena ditujukan untuk ketertiban, untuk stabilitas nasional. Saya tidak orang berdebat setiap hari, setiap saat, semua berita membawa itu. Kemudian yang dihentikan apa? Proses hukum. Jadi kalau hakim akan dituntut boleh saja, tapi etika tentang perilaku, bukan tentang hukum yang diputuskan, bukan tentang keadilan. Kalau tentang keadaan dipersoalkan, ya dia merasa tidak bersalah, ya bisa ditolak kok abolisinya itu. Ya, jadi menurut Pak Prof Gayus, abolisi dan amnesti ini bisa akan jadi presiden nggak? Akan menjadi yang baik bagi saya. Presiden yang baik? Ya. Artinya masih bisa kita tunggu lagi abolisi presiden, amnesti lainnya? Kalau dipandang perlu, karena ini presiden sangat peka terhadap situasi negara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pak, Anda setuju bahwa ini harus jadi presiden yang baik? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah fungsi yang extraordinary. Jadi ini adalah kewenangan konstitusional yang tidak bisa dikeluarkan setiap saat. Jadi kalau negara dalam keadaan yang kusut, ketidakadilan kemudian nyata dan lain sebagainya, ada peradilan sesat, presiden harus turun tangan. Tetapi kalau segala sesuatunya berjalan baik gitu, presiden tidak boleh intervensi. Contohnya begini, ini karena meskipun ini hak yang melekat atau privilege kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tidak boleh terlalu banyak. Boleh. Gitu kan. Saya kasih yang paling terakhir misalnya kasus terpidana Sylvester yang kemudian pendukungnya mengatakan atau timnya mengatakan minta Pak Prabowo juga memberikan pengampunan. Alasannya apa amnesti? Alasannya tidak perlu ada. Bahkan saya kira dalam kasus Hasto amnesti nggak perlu juga menurut saya. Oke, menurut Anda sebaiknya tidak ada lagi atau memang ini jadi presiden yang boleh dilakukan lagi soal jadi kalau ada ketidakadilan nyata, ada kesesatan peradilan, ada sebuah situasi yang bakal chaos, ada situasi extraordinary, disitulah saatnya presiden turun tangan. Karena itu kita membutuhkan seorang presiden yang baik. Nah cuma masalahnya memang dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu di satu orang. Kalau sebagai kepala pemerintahan, dia kan day to day politik. Dia bagaimana power game di antara partai-partai politik. Sebagai kepala negara, dia adalah primus inter pares. Di luar negeri, di sistem pemerintahan parlementer kan raja dan ratu. The king, the queen can do no wrong. Nah saya berharap Prabowo ketika mengeluarkan kewenangan konstitusional berupa abolisi, amnesti, rehabilitasi dan gerasi, itu muncul sebagai Prabowo yang presiden yang wise, yang tidak punya tendensi politik, yang betul-betul ingin menyelesaikan masalah. Jadi wajah baiknya di situ. Ketika dia kemudian bicara tentang berapa orang dari partai politik dan lain sebagainya, itu dia sebagai kepala pemerintahan sehari-hari. Gitu. Saya mau kembali soal presiden amnesti dan abolisi. Contohnya abolisi yang diberikan oleh Pak Tom Lembong niatnya untuk rekonsiliasi. Tetapi kemudian ada hakim dilaporkan. Dan itu adalah hak mereka untuk mendapat penjelasan kenapa hakim bersikap parsial atau tidak adil. Prof Gayus melihat sesuatu yang diinginkan oleh presiden untuk rekonsiliasi justru punya buntut yang panjang.
Saya pikir bukan begitu. Ini searah. Searahnya bagaimana? Karena kalau dituntut etika hakim di pengadilan itu memang diperlukan. Oke, etika hakim seperti apa misalnya konkretnya? Ya banyak jenisnya. Yang penting bukan, saya hanya yang penting memisahkan antara hukum dan etika. Kalau hukum itu apa yang di stop oleh presiden. Nggak ada lagi ruang untuk mempersoalkan hukum. Keadilan, nggak adil itu di stop. Itu tujuan dari hak yang diberikan ini. Artinya kalau misalnya ada salah satu anggota majelis hakim yang dinilai, dirasakan bahwa selama persidangan sangat bersikap tidak adil, memiliki dalam bertanya, menggali, memiliki tendensi tertentu, apakah itu juga patut untuk itu diajukan saja. Saya juga lama menjadi majelis kehormatan hakim yang mengadili ini ya. Artinya apa saja dikeluhkan, ajukan saja, tapi nanti hakim akan memilah. KY akan memilah dulu. Kalau ini berpotensi untuk dipecat baru dibawa ke MA. Di MA itu nanti pertanyaan saya Prof ya, misalnya gini, kita sulit akan menemukan katakanlah praktek hengki-pengki di luar itu karena semuanya gelap. Tapi Prof bisa nggak menilai sesuatu dari putusan? Ini bau putusan ini. Jangan dijawab dulu Prof. Terima kasih Anda masih di program Rosi. Ini adalah bagian terakhir. Kita sedang berbicara soal Tom Lembong dapat abolisi majelis hakim di somasi karena tim kuasa hukum Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang dianggap pada saat masa persidangan tidak memberikan keadilan. Prof Gayus, tadi kita sudah membicarakan soal bagaimana hakim itu bisa membuat pertimbangan dan vonis yang mendapat tekanan meskipun tekanan itu susah dibuktikan. Tadi pertanyaan Bung Refli, sebagai seorang hakim agung bisa nggak mencium bahwa ini pertimbangan dan vonisnya memang bau-baunya gini ya, pada umumnya ini hakim mengenai tiga pintu untuk memastikan apakah ini ada yang kurang beres. Yang pertama hakim mengenai logika, yang kedua mengenai keyakinan, ketiga mengenai hukum yuridis. Apa di yuridis saja lah, kalau di dua tadi masih sulit dibayangkan. Harus ada pembuktian yang tepat. Harus ada pembuktian yang tepat, itu hukum yang paling tinggi. Dibuktikan untuk keadilan. Jadi kalau bilang wah gak ada yang berani, gak ada yang mau. Ya kalau itu gak terbukti. Pertanyaan saya, ini mohon maaf Ros. Berdasarkan logika, hati dan hukum Prof Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang perkara sedang berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau ada berani ya itu menyimpang bagi saya karena itu Anda tidak saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat saya mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai saya bertanggung jawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi di kampus tidak saya boleh. mengatakan ini pertanggung jawab saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya tidak presiden boleh, mengeluarkan abolisi. Karena abolisi itu menghapus segala tindak pidana yang ada. Beda dengan sama amnesti. Amnesti dianggap salah. Jadi gini Prof, yang namanya Tom Lembong, kalau dia dikasih amnesti menolak dia. Karena amnesti itu artinya dia salah dan diampuni. Oh ini Anda ingin kembali ke penjelasan Prof Gayus mestinya ketika tahu dakwaan yang nggak jelas, vonis hakim juga tidak memberikan rasa keadilan. Prof Gayus tadi mengatakan mestinya ditolak aja abolisi ya. Tapi kalau amnesti yang ditolak, kalau abolisi... Iya dong, beda. Abolisi itu menghilangkan segala proses. Jadi gini. Sebentar. Kenapa Anda bersikeras bahwa ini peradilan sesat? Ya sesat. Karena tidak jelas kasusnya, tidak jelas kerugian negaranya, tidak jelas mens reanya, tidak jelas kemudian pelanggaran hukum pidananya. Nah, kalau nggak jelas semua, lalu Anda menghukum pakai apa? Makanya saya katakan pendapat tadi Anda. 4,5 tahun itu kan pendapat seorang Dr. Refli Harun. Bukan Profesor pendapat Gayus, hakim. saya kan tanya 4,5 tahun itu menurut Anda masuk akal nggak? Ya hakim berhak, bukan masuk akal apa tidak akal, ini sulit. Anda kan mengatakan tadi logic thinking, hati, keadilan, sama hukumnya. Nah saya katakan 3 elemen itu coba diterapkan dengan kasus ini. Logis nggak? Adil nggak? Sesuai dengan hukum nggak? Kalau saya bilang 3-3-nya enggak. Tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kalimat wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar.
Nah itu nggak apa-apa, Wajar. pendapat kita hormati. Tapi bagi saya tiga Kenapa level wajar? itu nggak wajar semua. Tanya dulu kenapa wajar. Gitu. Wajar kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan. Bahwa dalam kasus ini telah disepakati tidak impor gula. Bulan Mei tahun 2016. Prof baca nggak? Yang namanya rapat koordinasi itu ada yang menyetujui, tidak menyetujui. Jadi yang namanya rapat itu bukan sekali. Kita kan tunggu. Dan terakhir. Itu jangan kita bahas lagi iya. sekarang karena itu sudah lewat. Intinya sekarang sudah dapat abolisi. Iya. Tetapi hakim kemudian dilaporkan. Pertanyaan awal saya buat seorang mantan hakim agung, ini cukup adil juga nggak ketika dakwaannya sendiri sudah sangat tidak adil, kemudian berubah-berubah, tetapi kesalahan itu hanya ditimpakan pada majelis hakim. Sementara Prof Gayus mengatakan harusnya ini semua satu paket. Kalau perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku advokatnya itu masih bisa diadukan dan diusut ketiga-tiganya. Tetapi ketika itu masuk materi nggak bisa? Tidak bisa karena dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Maka berjalan. Itu Prof, bodoh sekali kalau tolak abolisi. Abolisi itu adalah pengakuan negara, Presiden Prabowo, bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. Ini saya sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Hapus semuanya. Kata Anda. Oh iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara. Loh, ada tidak mentaati. Itu nanti diterapkan karena misalnya apakah dia qualify untuk jadi menteri atau enggak. Karena gini, ada satu aturan, kalau seandainya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Anda nggak bisa menjadi pejabat negara tertentu. Tapi untuk Tom Lembong, ketika dia diabolisi, dia clear. Dia ada tidak lagi pernah kasusnya. terlibat dalam tindak Itu, pidana Prof. apapun. Tapi kalau amnesti, ini saya masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki, mesti kasusnya melalui dianggap tidak ada. dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponering. Kalau deponering set aside, dikesampingkan. Dihilangkan, dihapuskan sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan tuh barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ya. Ini. Maka gantian. Kalau amnesti begitu. Silakan. Saya bilang kalau itu dihentikan memang proses hukumnya dihentikan. Ya. Tetapi mengembalikan harkat martabat belum. Kenapa? Karena dari 5 unsur tadi kan hak presiden prerogatif kan termasuk rehabilitasi. Ini masih diproses. Saya berbeda pendapat. Jadi rehabilitasi itu Prof, kalau sudah inkrah. Contoh ya. Contoh misalnya. Itu kalau gerasi betul. Iya. Hanya gerasi. Enggak. Oke. Inkrah. Contoh misalnya. Ini Sagana Nenggolan. Dihukum berdasarkan hukum yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Diincar karena berpendapat. Dia tercatat sebagai ex-narapidana sampai sekarang. Tidak qualify untuk jadi menteri dan pejabat lainnya yang memang mengharuskan syarat itu. Nah, Presiden Prabowo bisa memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang seperti itu. Karena Syahganda sudah divonis, sudah gitu. Itu Anda betul. Oleh karena itu Tom Lembong belum mendapatkan rehabilitasi. Beda. Kalau Tom Lembong pendapat saya mengatakan enggak. Dia dihapuskan. Bagaimana Anda mau direhabilitasi terhadap kasus yang tidak ada lagi? Dihapuskan proses hukumnya Mas. Proses hukumnya dihapuskan. Proses hukum itulah yang menentukan orang bersalah atau tidak. Itu orang kemudian direhabilitasi atau tidak. Itu dihapuskan supaya tidak ada itu yang menggoncangkan semua negara. Kita merehabilitasi terhadap suatu hal. Karena Anda narapidana maka Anda direhabilitasi. Karena Anda dianggap salah Anda direhabilitasi. Lah ini dihapuskan semua ngapain lagi direhabilitasi? Ini kan sudah proses hukum ada putusan. Sekarang saya tanya Prof Gayus. Bersalah. Tom Lembong bisa nggak jadi menteri? Siapa? Dengan adanya abolisi ini bisa nggak jadi menteri dia? Saya berpedoman kepada rehabilitasi. Kalau dia belum direhabilitasi, dia belum layak. Bagaimana mungkin? Baiklah. Orang dia sudah dihapuskan tidak semua. Tidak apa-apa. Intinya sekarang sebenarnya jadi langkah untuk melaporkan hakim tetap jalan. Karena itu juga bagian dari koreksi. Kalau memang ada sesuatu keliruan itu harus diluruskan. Kalau tidak ada ya silahkan jalan. Tapi memang 2 ahli hukum kita bisa mendapatkan 3 teori hukum baru. 10. Bahkan lebih. Saya mengucapkan terima kasih pada Prof Gayus juga Bung Refli. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Kita ketemu lagi Kamis depan dalam program Rosi episode Kemerdekaan 17 Agustus. Sampai jumpa Kamis depan. Oke.